Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat Cermat Channel? Semoga dalam keadaan baik selalu sehat, berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan. Langsung saja saya Saddam Hussein, akan menyajikan perjalanan kisah. Biarawati ngiler pengen kasih sayang dan menikah, menginjili seorang pemuda muslim, terhempas tsunami hidayah. Berikut inilah perjalanan kisahnya. Suster Maria duduk bersimpuh di kapel kecil dalam keheningan dini hari. Lilin-lilin kecil berpendar redup, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Doanya panjang, tetapi di lubuk hatinya ada sesuatu yang terus bergemuruh. Ia menundukkan kepala lebih dalam, mencoba meredam gejolak yang semakin hari semakin sulit ia lawan. Sejak usia 20 tahun, Maria telah mengikrarkan janji sucinya untuk menjadi mempelai Kristus. Ia meninggalkan kehidupan duniawi, memilih untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, semakin bertambahnya usia, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia matikan. Fitrah sebagai manusia yang merindukan cinta, kehangatan, dan seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi. Ia bukan tidak berusaha. Bertahun-tahun ia berjuang melawan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa kasih Tuhan cukup untuk memenuhi segala kehampaan. Tapi entah mengapa, semakin ia berusaha menolak, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Pagi itu, setelah berdoa, ia keluar dari kapel dengan langkah lunglai. Seorang biarawati senior menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau tampak gelisah akhir-akhir ini, Maria," ujar Suster Agnes, salah satu biarawati yang telah lama membimbingnya. Maria tersenyum tipis. "Aku hanya terlalu banyak berpikir, Suster." Suster Agnes mengangguk. "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, bicaralah dengan Tuhan. Ia selalu punya jawaban." Maria hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia tahu, jawaban dari Tuhan masih terasa kabur baginya. Hari itu, ia mendapat tugas untuk mengantarkan bantuan ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota Solo. Ia pergi bersama beberapa biarawati lain, tetapi di sanalah takdir mulai mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Di panti asuhan itu, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Ilham. Seorang relawan muslim yang memiliki senyum meneduhkan dan tatapan mata yang begitu tulus. Ilham bukan sekadar relawan biasa. Ia begitu dekat dengan anak-anak panti, mengajarkan mereka tentang kehidupan, nilai-nilai kebaikan, dan juga memberikan pengajaran agama Islam bagi mereka yang muslim. Saat pertama kali melihat Ilham, Maria merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia tak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya ingin lebih mengenalnya. Namun, satu hal yang langsung terlintas di pikirannya, Ilham seorang muslim. Maria segera menepis pikirannya sendiri. Ia menarik napas dalam dan mengingat kembali janjinya sebagai seorang biarawati. Ia harus tetap teguh dalam imannya. Tapi tanpa ia sadari, hatinya sudah mulai bergerak menuju sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di panti asuhan itu, hari berganti dengan momen-momen yang seolah disulam oleh takdir. Setelah pertemuan pertama yang menggugah, Maria dan Ilham semakin sering berjumpa. Tugas membagikan bantuan pun berubah menjadi kesempatan untuk berbincang lebih dalam. Dalam kehangatan suasana yang sederhana, mereka mulai saling bertukar cerita tentang kehidupan dan keyakinan masing-masing. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup di ufuk barat, Maria duduk di bawah rindangnya pohon besar di halaman panti. Ilham menghampirinya dengan senyum lembut dan duduk di sampingnya. Dengan suara pelan, ia mulai membuka percakapan. "Ilham, Maria, aku percaya setiap manusia diciptakan dengan fitrah untuk mengenal Allah. Cinta yang kita rasakan bukanlah sesuatu yang salah, melainkan panggilan hati untuk menemukan kedamaian sejati." Pernyataan itu membuat hati Maria berdebar. Selama ini, ia telah berusaha keras mengekang perasaannya, menguatkan tekad untuk tetap teguh pada janji sucinya. Namun, kata-kata Ilham seakan menembus tirai keraguan yang lama menyelimuti jiwanya. Maria dengan lembut bertanya, "Maria, bagaimana mungkin cinta dan keinginan hati bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta?"
Aku selalu merasa terjebak antara janji suciku dan kerinduan yang tak kunjung padam. Ilham menatapnya dengan mata yang penuh pengertian, lalu menjawab. Ilham, cinta yang tulus, Maria, adalah salah satu cara Allah berbicara kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan bahwa hati yang bersih mampu menerima petunjuknya, sehingga kita dapat menemukan makna hidup yang hakiki. Kata-kata itu mengalir dalam benaknya seperti cahaya yang menerangi lorong gelap. Maria teringat akan perdebatan batinnya selama bertahun-tahun, antara memenuhi janji sucinya dan mengakui fitrah kemanusiaan yang selama ini ia pendam. Di sana, di antara sapuan lembut angin dan bisikan alam, ia mulai merasakan adanya kemungkinan baru, sebuah jalan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang temaram, Maria kembali ke ruang kecilnya. Namun kali ini, ia tak lagi merasa berat oleh beban rahasia di dalam hatinya. Di sela-sela doa dan renungan, ia mulai membuka lembaran-lembaran kitab yang pernah ia pandang sebagai simbol masa lalunya. Dengan hati yang gentar, ia menemukan bahwa pencerahan bisa datang dari sumber yang berbeda. Perbendaharaan ilmu dan kebijaksanaan ilham tentang Al-Quran mulai meresap, menyentuh sisi terdalam dari jiwanya. Di antara goresan ayat-ayat yang mengalun, ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya tak lagi semata tentang menjaga janji sucinya sebagai biarawati. Kini, ia mendapati diri tergerak untuk mencari kebenaran yang lebih luas, untuk menerima petunjuk Allah dalam bentuk yang mungkin selama ini tersembunyi baginya. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di benaknya. Bisakah aku benar-benar menyatukan dua dunia? Janji yang telah lama diikrarkan dan cahaya petunjuk yang mulai menyusup ke dalam hatiku? Dengan keyakinan yang mulai tumbuh, Maria menutup matanya, berdoa memohon petunjuk yang sejati. Ia tahu, jalan di hadapannya tidak akan mudah. Perjuangan batin, pertentangan antara masa lalu dan kebenaran baru, harus dijalani dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, Maria kembali ke kamarnya dengan hati yang penuh gejolak. Pertemuan dengan Ilham telah membuka pintu-pintu pertanyaan yang selama ini ia kunci rapat. Dalam keheningan malam, ia merenung, mencoba memahami makna dari perasaan dan pemikiran yang berkecamuk di benaknya. Hari-hari berikutnya, Maria semakin sering berinteraksi dengan Ilham. Mereka berdiskusi tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga topik spiritual yang mendalam. Ilham dengan sabar menjawab setiap pertanyaan Maria, memberikan perspektif baru yang membuat Maria semakin tertarik untuk memahami lebih dalam. Suatu hari, Maria memberanikan diri untuk meminjam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia dari Ilham. Ia ingin mengetahui sendiri apa yang terkandung dalam kitab suci umat Islam itu. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Maria membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka. Ia menemukan banyak ajaran yang menyentuh hatinya, terutama tentang ketauhidan dan konsep kemanusiaan. Dalam pencariannya, Maria juga menemukan kisah-kisah inspiratif tentang para mualaf yang sebelumnya berprofesi sebagai biarawati. Salah satunya adalah kisah Irena Handono, seorang mantan biarawati yang memutuskan memeluk Islam setelah mempelajari Al-Quran. Kisah Irena memberikan Maria keberanian dan keyakinan bahwa mencari kebenaran adalah hak setiap individu. Pergulatan batin Maria semakin kuat. Ia merasakan tarik-menarik antara janji sucinya sebagai biarawati dan panggilan hatinya menuju cahaya baru yang ia temukan dalam Islam. Dalam doa-doanya, Maria memohon petunjuk dari Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik. Suatu malam, Maria bermimpi berada di sebuah taman yang indah dengan cahaya yang terang benderang. Di tengah taman itu, ia melihat Ilham yang tersenyum kepadanya sambil memegang sebuah kitab. Ketika Maria mendekat, ia melihat bahwa kitab itu adalah Al-Quran. Ilham kemudian berkata, "Maria, inilah cahaya yang selama ini kau cari." Maria terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Tuhan. Dengan tekad yang bulat, Maria memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Keesokan harinya,
Maria menemui Ilham dan menyampaikan keinginannya untuk memeluk Islam. Ilham menyambutnya dengan hangat dan mengajaknya ke seorang ustaz untuk membimbing proses syahadatnya. Dengan penuh haru, Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat, menandai awal baru dalam hidupnya. Perjalanan Maria menuju Islam bukanlah tanpa rintangan. Ia harus menghadapi pertanyaan dan penolakan dari komunitas biarawati serta keluarganya. Namun, dengan keyakinan yang kuat dan dukungan dari Ilham serta komunitas Muslim, Maria mampu melewati semua itu. Maria, yang kini memilih nama Aisyah sebagai identitas barunya, merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna sejati. Ia menyadari bahwa fitrah manusia untuk mencari kebenaran dan kedamaian adalah anugerah dari Tuhan. Dalam Islam, Aisyah menemukan jawaban atas pergulatan batinnya selama ini. Setelah mengucapkan syahadat, Maria, yang kini memilih nama Aisyah, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia sadar bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Keesokan harinya, Aisyah kembali ke biara untuk mengemasi barang-barangnya. Namun, belum sempat ia masuk ke kamarnya, beberapa biarawati senior sudah menghadangnya di koridor panjang yang dingin. Suster Agnes menatapnya dengan tatapan tajam. "Maria, apa yang kau lakukan kemarin? Aku mendengar sesuatu yang sulit dipercaya." Aisyah menghela napas. "Suster, aku telah menemukan kebenaran dalam Islam. Aku telah mengucapkan syahadat." Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa biarawati lain saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Maria, kau tahu apa yang kau lakukan?" Suara Suster Agnes bergetar, antara marah dan kecewa. "Kau meninggalkan Tuhan. Kau mengkhianati janji sucimu." Aisyah menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. "Suster, aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku justru semakin dekat dengannya. Aku menemukan bahwa Tuhan yang aku cari selama ini adalah Allah yang Esa." Beberapa biarawati lain mulai berbisik-bisik, sementara Suster Agnes semakin murka. "Tidak, kau telah tersesat. Maria, ini pasti karena pemuda Muslim itu, bukan? Mereka telah mencuci otakmu." Aisyah menggeleng. "Tidak, Suster. Ilham hanya memberikan cahaya. Aku yang memilih untuk mencari kebenaran. Aku yang membaca Al-Quran. Aku yang menemukan jawaban dalam hatiku." Suster Agnes melangkah mendekat, mencengkeram bahu Aisyah. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus bertobat. Kembalilah sebelum terlambat." Namun, Aisyah telah mengambil keputusannya. Dengan penuh keberanian, ia melepaskan genggaman itu dan berkata dengan lembut, "Suster, aku mencintai kalian semua. Aku berterima kasih atas semua yang telah kalian ajarkan kepadaku. Tapi aku harus mengikuti kebenaran yang Allah tunjukkan kepadaku." Tanpa menunggu lebih lama, Aisyah mengambil barang-barangnya dan meninggalkan biara yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Saat ia melangkah keluar, hatinya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kelegaan. Di luar, Ilham sudah menunggunya. Wajahnya penuh kehangatan dan ketenangan. "Bagaimana?" tanyanya lembut. Aisyah tersenyum tipis. "Tidak mudah, tapi aku siap." Ilham mengangguk. "Perjalanan ini baru dimulai, Aisyah. Akan ada banyak ujian, tapi Allah selalu bersamamu." Aisyah mengangguk. Ia tahu bahwa tantangan baru akan segera datang. Keluarganya di Solo pasti akan mendengar kabar ini. Bagaimana reaksi mereka? Bagaimana ia akan memulai hidup baru? Namun, satu hal yang pasti, Aisyah tidak akan mundur. Ia telah memilih jalannya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah meninggalkan biara, Aisyah memutuskan untuk kembali ke Solo, kota kelahirannya. Namun, ia tahu bahwa kepulangannya bukanlah perjalanan biasa. Ia akan menghadapi keluarganya, ayah dan ibunya yang sangat taat dalam agama mereka, dan mungkin juga penolakan yang lebih besar. Dalam perjalanan, Ilham terus mendampinginya, memberikan semangat dan dukungan. "Apapun yang terjadi, tetaplah sabar, Aisyah,"
kata Ilham. Ujian ini bagian dari perjalananmu menuju Allah. Setibanya di rumah, Aisyah berdiri di depan pintu, menenangkan dirinya sebelum mengetuk. Pintu terbuka, dan ibunya, Bu Ratna, tertegun melihat putrinya berdiri di ambang pintu. Maria? Kau pulang? Suara Bu Ratna bergetar. Aisyah tersenyum lembut. Bu, aku pulang. Namun, sebelum ia bisa melangkah masuk, suara lantang terdengar dari dalam rumah. Maria, aku dengar kabar mengerikan. Apa yang kau lakukan? Ayahnya, Pak Surono, muncul dengan wajah merah padam. Ia adalah pria yang tegas, seorang penganut agama yang taat, dan tak pernah terbayang bahwa putrinya yang telah ia banggakan sebagai biarawati akan kembali dengan berita seperti ini. Ayah. Aisyah berusaha menenangkan. Aku ingin bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Katakan bahwa semua ini tidak benar. Katakan bahwa kau tidak masuk Islam. Aisyah menggeleng. Ayah, aku telah menemukan kebenaran. Aku memeluk Islam bukan karena paksaan siapapun, tapi karena aku membaca, aku belajar, dan hatiku menerima cahaya Allah. Pak Surono mengepalkan tangannya, suaranya bergetar karena emosi. Tidak, kau telah mencoreng nama keluarga. Kau telah mengkhianati kami. Bu Ratna mulai menangis. Maria, kami membesarkanmu dengan kasih sayang. Kami bangga kau menjadi biarawati. Bagaimana mungkin kau meninggalkan semua itu? Aisyah melangkah maju dan meraih tangan ibunya. Bu, aku tidak meninggalkan kalian. Aku tetap anakmu, tetap mencintai ayah dan ibu. Tapi, aku harus mengikuti jalan yang telah Allah tunjukkan kepadaku. Pak Surono mundur selangkah, wajahnya penuh kekecewaan. Kalau begitu, kau bukan anakku lagi. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah lebih dari apapun. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi mendengarnya langsung dari mulut ayahnya membuat dadanya sesak. Ayah! Air matanya mulai mengalir. Pergi! Aku tidak mau melihatmu lagi. Kau telah mati bagi keluarga ini. Aisyah menundukkan kepala. Ia ingin memeluk ayahnya, ingin meyakinkan mereka bahwa ia masih putri mereka, tapi ia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Dengan berat hati, ia berbalik meninggalkan rumahnya. Langkahnya gontai tetapi hatinya tetap teguh. Di luar, Ilham menunggu. Melihat air mata di wajah Aisyah, ia tak perlu bertanya apa yang terjadi. Dengan lembut, ia berkata, sabar, Aisyah. Allah bersamamu. Aisyah menatap langit, hatinya penuh doa. Ia kehilangan keluarganya, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar, iman yang sejati. Namun, perjalanan ini belum selesai. Ia harus mencari tempat baru untuk memulai hidupnya kembali. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah meninggalkan rumah orang tuanya di Solo, Aisyah menghadapi dunia yang asing baginya. Tanpa dukungan keluarga dan komunitas lamanya, ia harus memulai hidup baru sebagai seorang muslimah. Ilham, yang selama ini menjadi sahabat dan pembimbingnya, menawarkan bantuan untuk mencari tempat tinggal sementara dan memperkenalkannya kepada komunitas muslim setempat. Hari-hari awalnya di lingkungan baru tidaklah mudah. Aisyah harus belajar banyak hal tentang praktik keislaman, mulai dari tata cara sholat, membaca Al-Quran, hingga memahami adab-adab dalam Islam. Ia juga harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan baru yang berbeda dari kehidupannya sebelumnya sebagai biarawati. Suatu hari, saat mengikuti kajian di masjid, Aisyah bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Ibu Fatimah. Ibu Fatimah adalah seorang mualaf yang telah lebih dulu memeluk Islam dan aktif dalam kegiatan dakwah. Mereka segera akrab dan Ibu Fatimah sering berbagi pengalaman serta memberikan nasihat kepada Aisyah. Ibu Fatimah, Aisyah, setiap mualaf pasti menghadapi ujian. Saya dulu juga kehilangan banyak teman dan bahkan keluarga menjauh. Tapi percayalah, Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang berusaha mendekat kepadanya. Kata-kata Ibu Fatimah memberikan semangat baru bagi Aisyah. Ia mulai aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan dakwah bersama komunitasnya.
Dengan latar belakangnya sebagai mantan biarawati, Aisyah memiliki pemahaman mendalam tentang agama sebelumnya, yang memungkinkannya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Beberapa anggota masyarakat yang mengetahui latar belakang Aisyah memandangnya dengan curiga. Mereka meragukan ketulusan niatnya dan khawatir akan adanya agenda tersembunyi. Aisyah menyadari bahwa kepercayaan tidak bisa didapatkan secara instan. Ia harus membuktikan ketulusan dan komitmennya dalam menjalani ajaran Islam. Ilham, yang selalu mendukung Aisyah, menyarankan agar ia terus bersabar dan menunjukkan akhlak yang baik. Ilham, Aisyah, Rasulullah pun menghadapi banyak penolakan dan fitnah di awal dakwahnya. Tetaplah berpegang pada kebenaran dan tunjukkan melalui perbuatanmu bahwa Islam telah membawa perubahan positif dalam dirimu. Dengan tekad yang kuat, Aisyah melanjutkan perjalanannya. Ia mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan keislaman untuk memperdalam ilmunya. Lambat laun, masyarakat mulai melihat perubahan positif dalam diri Aisyah. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial, kepeduliannya terhadap sesama, dan kesungguhannya dalam belajar membuat banyak orang mulai menerima dan menghormatinya. Perjalanan Aisyah sebagai seorang mualaf mengajarkannya banyak hal tentang kesabaran, keteguhan iman, dan pentingnya komunitas yang mendukung. Meskipun jalan yang ditempuhnya penuh dengan rintangan, Aisyah merasa bahwa setiap ujian yang dihadapinya semakin mendekatkannya kepada Allah. Waktu terus berlalu, dan Aisyah semakin mantap dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah. Ia tidak lagi dibayangi oleh masa lalu atau penyesalan. Setiap langkahnya kini adalah perjalanan mendekat kepada Allah, dan dalam perjalanan itu, ia pun menemukan seseorang yang menjadi pelengkap dalam hidupnya. Suatu hari, dalam sebuah acara kajian di masjid, Aisyah diperkenalkan kepada seorang pria bernama Farhan. Seorang lelaki syalih yang santun, matang dalam pemikiran, dan memiliki keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam. Farhan telah lama mengetahui perjalanan spiritual Aisyah dan mengagumi keberaniannya dalam mencari kebenaran. Perkenalan itu berjalan sederhana, namun perlahan tumbuh rasa saling memahami. Farhan bukanlah pria yang penuh rayuan, tapi sikap dan ketulusannya membuat Aisyah merasa nyaman. Ia tidak pernah menduga bahwa pada akhirnya Allah akan menghadirkan seseorang dalam hidupnya. Setelah sekian lama ia menolak fitrah yang sesungguhnya telah Allah tanamkan dalam dirinya. Suatu malam, Ilham, sahabat yang telah membimbing Aisyah selama ini, menemuinya. "Aisyah, aku melihat kebahagiaan dalam dirimu sekarang," kata Ilham. "Alhamdulillah, Ilham. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berada di titik ini. Aku dulu berusaha mematikan fitrahku untuk hidup berpasangan, tapi ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Dan aku dengar Farhan telah datang melamarmu. Apa jawabanmu?" Ilham tersenyum. "Aku menerima lamarannya. Aku yakin dia adalah lelaki yang Allah kirimkan untuk mendampingiku dalam kebaikan." Beberapa bulan kemudian, Aisyah dan Farhan melangsungkan pernikahan sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Ia, yang dulu hidup dalam keterikatan janji sebagai seorang biarawati, kini telah memasuki fase baru sebagai seorang istri muslimah. Dalam doa-doanya, ia bersyukur karena Allah telah menuntunnya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Tahun demi tahun berlalu, dan Allah mengaruniakan kepada mereka 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Melihat anak-anaknya tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islam, Aisyah merasa bahwa inilah kebahagiaan sejati. Dulu ia menolak fitrahnya, menganggap bahwa hidup berpasangan adalah sesuatu yang harus ia lawan. Tapi kini, ia memahami bahwa pernikahan bukanlah sekadar ikatan antara 2 manusia, melainkan juga jalan untuk mendekat kepada Allah. "Ya Allah, aku dulu tersesat dalam kebingungan, tapi Engkau telah menuntunku ke jalan yang benar. Aku dulu berusaha memadamkan cahaya fitrah yang Kau ciptakan dalam diriku, tapi Engkau justru menerangiku dengan cahaya Islam. Alhamdulillah atas segala nikmat MU." Di penghujung kisahnya, Aisyah kini telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.
Ia bukan lagi biarawati yang berjuang melawan dirinya sendiri, melainkan seorang muslimah yang hidup dalam harmoni, cinta, dan cahaya iman. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya, dan saya sudahi dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.